Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palma Fuzia dengan NIM 119200023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek alat praktikum yang saya buat mengenai gerak parabola. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini ya sudah terlihat alat praktikum fisika pada gerak parabola, yakni pelontar bola. Di sini ada 4 konten. Yang pertama alat bahan, kemudian cara pembuatan, kemudian ada desain alat, dan yang terakhir adalah penggunaan alat. Oke, alat dan bahannya. Nah, alatnya di sini ada gergaji, kemudian ada amplas, ada penggaris, ada pensil, kemudian bahannya itu ada busur derajat, kemudian ada baut, ada kayu ringan, kabel tis, lem box, penyedot timah, mur, dan ring. Oke, kita lanjutkan. Cara pembuatan, langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita ukur kayu menggunakan penggaris sepanjang 19 cm dan 21 cm. Kemudian kita potong kayu tersebut. Setelah itu kita menandai pada bagian ujung dan ujung kedua buah sisi yang akan kita lubangi menggunakan bor gitu ya. Dan kemudian setelah kita menggunakan bor, kita lubangi dan lakukan itu pada ketiga buah kayu tersebut. Kemudian kita menempelkan penyedot timah kepada potongan kayu yang berukuran 19 cm menggunakan lem. Kemudian kita juga dapat menggunakan kabel tis ya untuk agar kayu dengan penyedot timahnya itu lekat gitu ya. Kemudian kita memotong busur derajat menjadi 90 derajat, artinya kita belah menjadi 2 bagian. Kemudian ditempelkan pada sisi bagian kayu yang berukuran 20 cm. Kemudian kita lubangi penggaris yang besarnya itu sesuai dengan baut, lalu dibuat rel sepanjang 22 cm. Kemudian kita menyusun alat yang sudah kita siapkan tadi menggunakan baut, ring, dan mur. Nah, hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sama itu pada ketiga potong kayu tersebut. Selanjutnya, agar pada proses pengambilan data lebih kokoh gitu ya pada pelontarnya, kita dapat menggunakan bantuan penggaris agar diam seperti itu. Kemudian alat praktikum sudah dapat digunakan. Nah, desain alatnya seperti ini tampak depan dan yang di bawah itu tampak samping. Dan bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, yang pertama itu ada menyiapkan alat dan bahan untuk proses praktikum. Kemudian kita menekan bagian bawah penyedot timah, pelontar bola, kemudian mengatur sudut elevasi dengan menggunakan jarak. Kita dapat menggunakan meteran. Kemudian kita simpan bola atau objek pelontar yang tepat pada bagian atas pelontar tersebut. Kemudian kita tembakkan objek dengan cara menekan tombol pada penyedot timah atau pelontar tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bicarakan mengenai alat praktikum gerak parabola ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung dengan proses praktikum atau proses pengambilan data pada materi gerak parabola. Jadi dapat teman-teman ketahui bahwa gerak parabola merupakan gerak suatu benda 2 dimensi yang mana membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Dan ada juga yang dikatakan bahwa gerak parabola merupakan suatu gerak benda yang memiliki percepatan yang konstan atau gravitasi yang ke bawah dan tidak memiliki percepatan dengan arah horizontal. Nah, kita ketahui juga bahwa gerak parabola ini disebut sebagai gerak peluru. Maka selanjutnya kita akan menganalisis dari alat pelontar ini. Oke, kita langsung
rakit alatnya untuk proses praktikum ini, yang pertama kita tekan ke bawah alat pelontarnya. Kemudian step kedua kita melihat dari sumbunya. Misalkan di sini kita akan melakukan pada sumbu ke 30 ya. Nah, jika sudah sudutnya sudah, maka di sini dapat kita kencangkan agar pada proses pengambilan data alat ini diam. Selanjutnya kita simpan benda yang akan kita lontarkan, dan untuk ketinggiannya kita dapat mengukur dari tinggi meja ini sampai dengan ke bawah. Sudah siap, maka kita akan langsung pencet saja pelontarnya. Nah, itu kurang lebih pada proses percobaan gerak parabola ini, dan teman-teman untuk variabelnya lebih banyak, maka kita dapat merubah sudutnya mulai dari sudut 30, sudut 45, sudut 50, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.